Salam sejahtera para pendengar dan penonton Ngopas dimanapun Anda berada. Jumpa lagi pada kali ini bersama saya Pendeta Novian Hendri Wibowo di Jakarta. Selamat datang di channel podcast Ngobrol Pastor, Ngopas, di mana kita membicarakan secara santai topik-topik yang berhubungan dengan pelayanan dan kehidupan para pastor atau hamba Tuhan, maupun juga aktivis-aktivis Kristiani, baik yang ada di gereja maupun di organisasi-organisasi Kristen. Sebelum kita melanjutkan, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan nyalakan loncengnya di YouTube supaya apabila ada video-video baru yang diupload, saudara bisa langsung mengetahuinya. Dan jangan lewatkan kesempatan juga untuk bertanya langsung kepada narasumber di fitur pertanyaan yang ada di bawah video Anda di YouTube. Jangan malu bertanya, apakah itu pertanyaan yang timbul dari diskusi kita atau pertanyaan mengenai usulan atau topik lain yang saudara ingin dengarkan dalam pembahasan Ngopas ini. Saudara, pada sore hari ini kita bersama-sama akan mengobrolkan ya satu topik mengenai kitab Daniel. Kitab Daniel adalah kitab heroik di zaman yang sangat kering dan haus lahirnya pahlawan-pahlawan iman Israel. Oleh karena itu muncullah Daniel dengan segala kesalehan dan kesetiaannya. Dia menerima visi dari Allah yang juga sangat luar biasa dan seringkali sulit dimengerti. Lalu bagaimana kita mengkhotbahkan kitab Daniel kepada jemaat modern pada saat ini? Tema-tema apa saja kitab ini? Mungkin ini adalah satu keresahan, satu pergumulan yang dirasakan oleh narasumber kita pada saat ini, Pendeta Kian Holik dari Sydney, Australia, yang akan menjadi narasumber kita membahas tentang kitab Daniel. Halo Pak Kian. Halo, apa kabar Ya, Novian? kabar saya baik-baik, Pak. Puji Kalau Tuhan, Pak Kian puji pasti Tuhan. baik ya, karena ngopasnya Pasti terus baik jalan ya, Pak karena ya. iya, karena saya sekarang gilirannya untuk jadi narasumber dan kamu yang jadi hostnya sekarang ini. Oke. Ya, kitab Daniel nih ya, Pak ya. Kenapa kitab Daniel? Kenapa kitab ini yang Pak Kian pilih? Apa keresahannya apa? Atau mungkin juga ada hal apa yang Pak Kian lihat di jemaat sehingga kerinduannya mengangkat pembahasan kitab Daniel ini? Boleh di-sharingin, Pak? Iya. Jadi di gereja kami memang kami sedang melalui seri daripada kitab Daniel. Sangat menarik sekali ketika dulu saya memikirkan mengenai hal ini. Saya pikir, waduh, ini nambah-nambah kerjaan aja nih khotbah dari kitab Daniel. Oke. Kenapa nggak dari yang lain-lain yang lebih gampang atau bagaimana? Ini kan memerlukan sebuah studi historis, memerlukan satu pembelajaran lebih lagi, begitu ya. Tapi ketika saya kembali lagi melihat, saya pernah belajar dari kitab Daniel. Ketika saya melihat kembali dan saya membaca kembali teksnya, itu ada sesuatu yang refreshing gitu loh buat saya. Dan terlebih lagi adalah menurut saya begini, ketika saya memikirkan lebih dalam ya, peranan orang Kristen di dalam masyarakat di mana kita tinggal itu perlu lebih eksplisit. Orang Kristen seringkali tidak eksplisit menurut saya. Di dalam arti tidak eksplisit untuk menunjukkan iman percayanya, dan juga seringkali tidak melakukan apa yang dipercayai, apa yang diimani, sehingga banyak orang Kristen boleh dikatakan tidak jauh beda dengan orang-orang lain yang ada di dalam masyarakat yang ada, apakah itu di Indonesia ataupun juga di luar negeri. Jadi menurut saya diperlukan memang jemaat atau orang-orang Kristen yang bisa memikirkan bagaimana sih sebetulnya peranan orang Kristen itu bisa berbeda di tengah-tengah masyarakat, walaupun bukannya berarti semuanya harus menjadi hamba Tuhan, harus menjadi pendeta, tetapi bagaimana seorang misalnya seorang insinyur atau mungkin seorang perawat atau seorang dokter itu bisa betul-betul menjadi seorang insinyur Kristen, menjadi seorang perawat Kristen, menjadi dokter Kristen yang sungguh-sungguh setia dan boleh menjadi berkat, boleh dikatakan di tempat di mana Tuhan tempatkan mereka gitu ya, maksud saya. Dan ini yang kita refleksikan dari kitab Daniel, apalagi di awal-awal narasinya kita melihat gitu loh, bahwa ini adalah sesuatu yang memang Tuhan sengaja tempatkan
segelintir boleh dikatakan orang-orang Israel yang diangkat di dalam kitab ini untuk bisa menjadi orang-orang yang memang betul-betul menjadi berkat di tengah-tengah masyarakat yang non-Kristen atau non beriman begitu loh. Mereka tidak memiliki pengetahuan atau pengertian akan iman kepada Allah Yahweh, tetapi Allah itu menempatkan Daniel sedemikian rupa dengan sebuah keunikan tersebut. Jadi menurut saya ini sangat relevan sebetulnya bagi kita. Ya, di zaman yang modern ini. Ya. Jadi ini jadi satu poin keunikan kitab Daniel begitu ya, yang disoroti oleh Pak Kian begitu ya, bahwa kitab ini punya relevansi yang sangat erat sebenarnya untuk kehidupan Kristen pada masa kini. Berarti kalau Bapak menyoroti itu, berarti sebetulnya kan relevansi itu mungkin kurang dimunculkan di dalam khotbah-khotbah atau renungan-renungan yang sering Pak Kian lihat atau saksikan atau dengar begitu. Berarti seperti itu ya Pak, sehingga ini jadi sesuatu yang harus dimunculin lagi ini dan jadi pembahasan kita sore ini gitu ya. Betul. Dan kita sebagai pengkhotbah, sebagai hamba-hamba Tuhan, kita juga sendiri kurang berani gitu untuk menantang jemaat untuk sungguh-sungguh menjadi orang Kristen yang menunjukkan jati dirinya, siapa dia di tengah-tengah masyarakat yang mungkin tidak kenal Tuhan, atau masyarakat yang sama sekali anti bahkan terhadap kekristenan, tanpa takut, tanpa merasa dia aneh atau apa, tetapi betul-betul berani untuk menunjukkan bahwa dialah sebetulnya pengikut Kristus. Kita perlu orang-orang seperti demikian pada saat ini menurut saya. Jadinya bukan hanya sekedar mereka yang masuk ke dalam masyarakat, tetapi mereka yang sungguh-sungguh menunjukkan perbedaan mereka di tengah-tengah masyarakat. Ya, sebagai orang percaya begitu ya. Ya, betul. Ya, berarti kan memang ada, kalau mau dibilang para pengkhotbah atau orang-orang yang mengkhotbahkan kitab Daniel ini berarti kan ada melakukan apa ya, mungkin tidak menyampaikan pesan yang seharusnya dan berbagai pesan-pesan lain yang harusnya pesannya bukan itu, tetapi yang dikhotbahkan itu. Misalkan saya jadi ingat kisah Sadrak, Mesak, Abednego yang juga di kitab Daniel begitu. Lalu kalau waktu ngajar sekolah minggu misalnya pakai cerita itu, pesannya apa? Iya, kita harus berani begitu ya melawan godaan apa segala macam, walaupun ada ancaman begitu. Tentu kan bukan pesan yang salah gitu Pak ya, tetapi bisa jadi ada sesuatu yang miss dari pesan itu begitu. Berarti kan ada kesalahan-kesalahan di dalam pembacaan, perenungan, juga penyampaian gitu. Nah, mungkin Pak Kian bisa coba sharingkan ya dari kitab Daniel ini, umumnya kesalahan apa sih yang dilakukan oleh para pengkhotbah dan lain-lainnya. Ya, betul. Karena memang pertama-tama cerita ini adalah cerita heroik ya. Cerita heroik. Jadinya kita nggak bisa memang menyembunyikan ada pesan-pesan nasionalisme, pesan heroik yang ingin disampaikan melalui kitab Daniel ini. Jadi kenapa si penulis ini menuliskan kitab Daniel, pasti ada pesan-pesan heroik yang ada di baliknya begitu loh. Dan bagaimana ini menimbulkan gitu ya semangat nasionalistik boleh dikatakan. Karena kalau misalnya kita mencoba membayangkan para pembaca daripada kitab Daniel, itu mungkin menurut saya adalah mereka yang hidup di dalam zaman post-eksilik ya. Post-eksilik itu berarti mereka itu sudah kembali ke tanah perjanjian, mereka sedang membangun tanah perjanjian kembali, dan mereka membaca gitu loh kitab-kitab sejarah ini. Dan tentunya ada tujuan untuk membangunkan nasionalisme, sense of heroism yang ada di antara orang-orang Israel. Jadi itu sendiri tidak salah menurut saya di dalam pengertian tersebut. Dan juga tentunya dari sense of heroism ini ada juga semacam pelajaran-pelajaran iman atau cerita-cerita iman, cerita-cerita kesalehan, kesetiaan yang ingin juga diangkat. Jadi kita nggak bisa menutupi hal tersebut. Tetapi kalau misalnya kita hanya membaca itu sebatas itu saja, sekali lagi menurut saya kita miss the point. Kita miss the point, karena cerita ini bukan hanya untuk kita supaya kita mencontoh
Daniel mencontoh teman-temannya yang setia, yang terus percaya kepada Tuhan di tengah-tengah pressure, di tengah-tengah tekanan yang ada. Tetapi untuk orang-orang ini untuk melihat bagaimana karya Allah, bagaimana Allah bekerja, dan bagaimana Allah berkuasa, begitu loh. Dari semua hal yang terjadi di dalam sejarah, Allah berkuasa. Jadi luar biasa menurut saya ketika kita melihat hal ini dan kita mencoba untuk sekali lagi gitu ya. Jadi kita boleh masuk ke dalam bagian yang mendetail daripada cerita-cerita ini, tetapi kita juga harus ingat bahwa kita harus mundur kembali untuk melihat cerita ini secara keseluruhan, melihat karya Allah yang ada di tengah-tengah bangsa Israel, dan bagaimana pemeliharaan Allah terhadap bangsa Israel. Jadi kita harus melihatnya ke sana. Dan itu ternyata pun juga masih belum cukup nanti. Kalau misalnya kita melihat dari kacamata kita sebagai pengikut Kristus, ada satu lagi boleh dikatakan langkah mundur yang perlu kita lakukan untuk melihat kitab Daniel dan untuk mengkhotbahkan kitab Daniel menurut saya secara Kristiani, begitu ya. Jadi memang sungguh-sungguh ini adalah kitab yang bukan hanya sekedar cerita heroik, bukan hanya cerita orang Israel yang melihat Allah yang berkuasa, tetapi juga ini adalah cerita cerita keselamatan di dalam Kristus yang memang direncanakan oleh Allah dan juga ditepati nanti di dalam Kristus, dipenuhi, digenapi di dalam Kristus. Yep. Ya sebenarnya secara prinsip penafsiran pada umumnya gitu ya, yang memang melihat satu kitab ini nggak cuma punya satu lapis yang langsung ngomong ke kita gitu ya, tetapi ada konteksnya, lalu juga dihubungkan dengan pesan kaitannya dengan kristologi, karya keselamatan dalam Kristus, baru kemudian dalam kehidupan kita begitu ya. Nah sayangnya kadang lapisan ini berarti sering salah fokus begitu ya, seringkali fokusnya cuma ke salah satu, jadi miss the point yang tadi Pak Kian bilang begitu ya Pak ya. Iya. Dan memang ya. Betul. Dan memang untuk kita mengkhotbahkan hanya dari cerita kepahlawanan atau cerita heroisme dari kitab Daniel ini, itu adalah yang paling mudah memang. Paling mudah, that's the easiest thing. Karena maksudnya apa yang kita baca itulah yang kita khotbahkan kan. Tetapi ternyata ini memerlukan satu pengertian yang lebih mendalam lagi, yaitu bagaimana melihat Allah yang berkuasa, tetapi juga pengertian yang jauh lebih dalam lagi melihat di mana Kristus pada akhirnya di dalam kitab ini. Jadinya memang ini memerlukan sebuah penafsiran yang jauh lebih dari hanya sekedar di permukaan aja gitu loh maksudnya. Iya, betul. Dan kalau saya refleksikan juga jarang sih mengkhotbahkan Daniel itu pasal 7 ke atas gitu. Bentuk-bentuk itu dari pasal 1 sampai pasal 6 kan, yang memang mudah ya, bisa dibilang tadi yang Pak Gian bilang the easiest part-nya begitu, 1 sampai 6. Setelah itu kan udah mulai beda jenis literaturnya juga udah beda, studinya juga harus ini lagi begitu. Itu ya jujur jarang mengkhotbahkan bagian itu, kecuali mungkin dalam kalau memang bahasan berseri, nah itu pasti masuk ke situ. Tapi kalau tema-tema khotbah minggu jarang sekali ya, dari pasal 7 sampai 12 atau paling juga begini, atau paling juga kita mengkhotbahkan mengenai cerita anak manusia contohnya di dalam Perjanjian Baru, terus kemudian kita merefer dari Daniel 7 misalnya. Dihubungkan dengan Daniel 7, paling cuma sebatas itu aja. Tapi benar, tadi sudah menyentuh sedikit mengenai struktur ya, maksudnya ya. Karena kitab Daniel ini boleh dikatakan pasal 1 sampai pasal 6 itu memang lebih berisi mengenai narasi daripada Daniel, dari mulai boleh dikatakan dari mulai pembuangan ke Babilonia, dan kita melihat bagaimana Daniel dibawa, terus kemudian kita melihat Raja Nebukadnezar ceritanya, kita melihat bagaimana dia membangun patung yang tinggi, yang besar, dan kemudian juga dia pada akhirnya juga mati, dan dia percaya pada akhirnya kepada Allah, dia tunduk kepada Allah. Dan ini juga cerita
cerita yang sangat menarik memang ya, karena kalau misalnya kita lihat di akhir pasal yang keempat itu dibuat semacam kayak cliffhanger begitu ya, di mana pada waktu itu Nebukadnezar mati, tetapi dia mati seperti apa? Dia mengakui bahwa memang Allah lah sebetulnya yang berkuasa begitu loh. Itu juga dibuat suatu pertanyaan gitu ya pada akhirnya, apakah Nebukadnezar berubah gitu loh iman percayanya seperti percaya kepada Allah Yehova, itu suatu pertanyaan juga. Jadi kita melihat sebuah powerful testimony sih sebetulnya dari Daniel bersama dengan teman-temannya di dalam konteks yang non-Kristen. Dan kemudian kita melihat juga bagaimana ironisnya contohnya di dalam cerita Raja Belshazzar di Daniel pasal yang kelima, dan kita juga melihat kembali gitu ya cerita heroik lagi dari Daniel di Gua Singa di pasal yang ke-6. Jadi itu semua memang banyak cerita-cerita heroik di sana di pasal 1 sampai pasal yang ke-6. Tetapi memang pasal 7 seperti yang tadi dikatakan sampai pasal 12 itu memiliki sebuah genre yang beda, dan di situ terjadi penglihatan, terjadi visi apa yang akan terjadi, dan menurut saya kalau misalnya ada satu kitab yang sangat fundamental menurut saya untuk membentukkan konsep eskatologi kita, itu adalah dari kitab Daniel sebetulnya, salah satunya. Ya. Sebegitu ininya ya, fondasionalnya begitu ya, kitab Daniel ini untuk membangun iman kita orang percaya di zaman ini begitu ya Pak Fian. Baik. Betul. Dan yang sangat menarik itu adalah di bagian yang terakhir ya, pasal 7 sampai pasal yang ke-12 itu. Tadi kalau kita bilang kesalahan apa sih? Tadi kan kesalahan kan kita sudah sebut ya, kesalahan yang bagian yang pertama itu adalah hanya mengangkat cerita-cerita itu hanya sekedar di permukaan, cerita heroik, cerita yang berhubungan dengan karakter. Dan memang betul, memang ada karakter-karakter yang ingin diangkat oleh penulis, dan memang itu adalah karakter-karakter yang ingin dicontoh juga, gitu. Tetapi di lain pihak, sekali lagi saya katakan kan ada satu PR yang harus kita kerjakan, ya, yang lebih lanjut lagi. Nah, kesalahan yang kedua di pasal 7 sampai pasal 12, menurut saya, itu adalah seringkali kita terlalu melihat, terlalu mendetail. Jadi gini loh, kita itu seringkali mengartikan sesuatu yang sebetulnya tidak perlu kita artikan. Atau sesuatu yang memang bukan menjadi tujuan utama dari si penulis. Begitu. Jadi memang ada visi, memang ada penglihatan, dan seringkali kita overwhelm gitu loh dengan hal-hal tersebut karena begitu rinci ya, begitu rinci dan begitu persisnya penglihatan atau visi tersebut. Tetapi sekali lagi kita melihat ini adalah sesuatu yang jauh lebih besar daripada itu. Dan disitulah boleh dikatakan dituntut suatu pengertian historical teologis, biblical teologis yang benar. Jadi bukan terperangkap begitu, bukan masuk dalam hal-hal yang mendetail, dan pada akhirnya kita lupa arti besarnya begitu loh. Dan ini yang bahaya. Dan bukannya saya bilang bahwa pendeta tidak boleh khotbah yang mendetail. Menurut saya pendeta harus belajar, rohaniwan hamba Tuhan harus belajar dari kitab Daniel dan berhati-hati terhadap penglihatan-penglihatan dan visi-visi tersebut. Boleh melakukan pembelajaran studi mengenai hal-hal yang sangat mendetail, begitu ya. Misalnya kalau kita contoh di pasal yang ke-7 misalnya ada penglihatan mengenai empat great beast dikatakan di dalam bahasa Inggrisnya. Kita nggak tahu itu apa sebetulnya, dan bagaimana juga ada sebuah tahta Allah, tahta surgawi begitu yang ada, dan kita boleh melihat hal-hal tersebut di dalam rincinya. Tetapi ingat, ini maksudnya apa? Tujuannya apa di baliknya, begitu loh. Jadi selalu dikembalikan gitu ya ke ininya, tujuannya ya. Ya, terlalu banyak menurut saya mendengarkan khotbah dari kitab Daniel yang pada akhirnya hanya melihat detail daripada visi dan juga daripada penglihatan Daniel dari pasal 7 sampai pasal yang ke-12, tetapi miss the point untuk membawa pesan yang seharusnya dibawa, yaitu bagaimana menceritakan bahwa Allah ini adalah Allah yang berkuasa, Allah yang bertahta, Allah yang akan pada akhirnya
membawakan membawa kerajaannya, boleh dikatakan, untuk ada di dalam dunia dan berkuasa atas kerajaan-kerajaan manusia. Itu pesannya sebetulnya yang jauh lebih penting dibandingkan hanya sekedar melihat visi atau melihat penglihatan dengan sangat detail sekali. Ya. Ya, jadi ini tipis sekali gitu ya. Penting untuk diperhatikan, tapi kalau terlalu detail malah jadi terperangkap ya. Saya ingat juga masa-masa kampanye tahun berapa begitu ya. Ini kitab ini kan salah satu yang dipakai untuk kampanye salah satu pasangan calon gitu. Itu, waduh. Nggak boleh sebut namanya ya. Nggak boleh. Nggak boleh, walaupun udah lama banget. Oke. Jadi itu kan tadi bagian ini ya, kesalahan-kesalahan dalam mengkhotbahkan kitab Daniel. Nah, lalu jadi gimana kita seharusnya mengkhotbahkan kitab ini? Apa yang kita perlu perhatikan ketika kita membaca, mempelajari, dan lalu menyampaikannya di dalam khotbah-khotbah kita? Sekali lagi menurut saya, bukannya saya mendiscourage, tidak mendorong pembelajaran secara rinci daripada kitab Daniel. Menurut saya itu penting sekali dan penting sekali sebagai background daripada pembelajaran kita. Menurut saya itu penting ya. Tetapi sekali lagi yang sering kali kita miss itu adalah bagaimana kita melihat kitab Daniel di dalam big picture-nya. Gitu loh, di dalam big picture-nya. Dan menurut saya salah satu yang perlu dilakukan oleh seorang pengkhotbah itu ialah sekali lagi melihat apa sebetulnya nilai-nilai historis yang ada ya di dalam kitab Daniel ini, nilai-nilai teologis yang ada, dan juga bagaimana membawa itu. Jadi sekali lagi kita harus mengingat para pembaca daripada kitab Daniel ini adalah pembaca yang hidup di dalam zaman post-eksilik ya. Jadi kenapa maksud saya apa uniknya gitu dari zaman post-eksilik itu? Ialah mereka itu sedang kehilangan sense of direction, mereka kehilangan tujuan, arah kemana mereka harus tinggal, di mana mereka harus hidup, apakah Allah yang mereka sembah itu masih berkuasa atau enggak, begitu loh. Jadi ada pertanyaan-pertanyaan gitu ya. Ada krisis identitas yang terjadi gitu ya. Beberapa mungkin kembali dari tanah pembuangan, mereka masuk kembali ke tanah perjanjian di dalam zaman post eksilik itu. Dan seringkali kita juga bertanya-tanya kalau misalnya kita ada di dalam posisi mereka begitu ya. Karena kita juga kepingin tahu pada akhirnya apakah Allah masih berkuasa. Apakah Allah hanya akan tinggal diam? Apa yang akan terjadi? Apakah dia akan menghakimi orang-orang yang melawan dengan dia? Apakah dia akan melakukan keadilannya, boleh dikatakan menerapkan keadilannya di dalam kehidupan di tanah perjanjian yang baru? Itu kan sebuah pertanyaan yang terus-menerus keluar kan di dalam benak mereka. Jadi kitab Daniel ini adalah diberikan untuk memberikan sebuah pengharapan, kepastian, untuk mendorong mereka supaya mereka tetap mempunyai pengharapan dan iman kepada Allah. Allah yang disembah oleh nenek moyang mereka adalah Allah yang sama, yang hidup dan Allah yang berkuasa atas kehidupan mereka pada saat ini. Jadi kita harus melihat hal tersebut gitu loh, bahwa ini tujuannya untuk itu. Jadi kalau misalnya kita melihat hal-hal tersebut, maka kita bisa menarik cerita-cerita heroik, cerita-cerita nasionalisme, misalnya contohnya, dan mencoba melihatnya dari kacamata itu, dari kacamata bagaimana melihat bahwa Allah itu adalah Allah yang tetap berkuasa, ya, Allah adalah Allah yang tetap berkuasa. Dalam visi juga demikian gitu loh. Di dalam penglihatan juga demikian. Untuk apa penglihatan itu ada? Untuk sekali lagi membuktikan bahwa Allah itu adalah Allah yang berkuasa. Dia adalah Allah yang bisa mengalahkan kekuatan musuh. Seberapa besar pun kekuatan dari Darius misalnya, seberapa besar pun kekuatan raja-raja yang diceritakan di dalam kitab Daniel itu nggak sebanding dengan kekuatan Allah yang disembah oleh orang Israel. Jadi menurut saya kita harus melihat the big picture sih dari kitab Daniel ini. Menurut saya itu adalah sesuatu yang penting.
Iya, iya. Saya jadi teringat dalam satu Hmm. kesimpulan tafsiran, dia dikatakan kitab Daniel ini memberikan pengharapan untuk iman umat, begitu ya. Karena Hmm. tambah tadi dengan penjelasan Pak Kian, Hmm. konteksnya mereka lagi mengalami krisis iman, krisis identitas, mempertanyakan nasib mereka Iya, juga kekuasaan Tuhan. Kitab iya, ini memberikan peneguhan, konfirmasi yang memberi pengharapan untuk iman mereka bahwa Allah masih sama berkuasanya, gitu, sekalipun iya. situasinya hidup mereka seperti itu, gitu Pak ya. Hmm. Oke, Betul, ya betul, betul. saya rasa kita udah mengcover ya hampir sebagian besar dari keresahan Pak Kian ya dalam kitab Daniel. Nah, tetapi satu yang terakhir tadi ya yang mengenai Hmm. Kristus. Gimana kita melihat Iya, Kristus di dalam kitab ini? Apakah hanya sebatas di sebutan anak manusia itu atau gimana? Karena iya, seringnya kan ya itu iya, gitu ya, dari Perjanjian iya, Baru ada disebut anak manusia langsung dihubungkan ke Daniel 7 dan beberapa iya, bagian lain gitu misalnya. iya, Di mana iya. Pak? Bagaimana kita melihat Kristus dalam kitab ini? Iya. Nah, memang yang harus kita tempatkan ialah kita hidup di dalam zaman antara, ya, antara Kristus yang mati, bangkit, dan sudah terangkat ke surga, dengan Kristus yang akan datang kembali dari surga untuk menjadi hakim atas manusia, ya, atas semua umat manusia. Oke, jadi kita harus menempatkan diri kita di sana. Oke. Nah, kita harus sekali lagi kitab Daniel dan semua kitab-kitab yang ada di dalam Perjanjian Hmm. Lama itu sedang memberikan kepada kita sebuah afirmasi bahwa yang memang betul Kristus itu telah mati di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita, untuk membayar dosa-dosa kita, dan dia sudah bangkit kembali dan dia sudah naik ke surga dan sekarang memerintah di surga. Tetapi dia masih belum datang kembali. Jadi pemerintahannya itu adalah pemerintahan yang ada already-nya, Hmm. tetapi banyak not yet-nya juga, gitu loh. Jadi belum terjadi. Ada yang sudah terjadi, ada yang belum terjadi. Nah, itu harus menjadi sesuatu yang harus kita ingat, begitu loh. Jadi sekali Hmm. lagi akan banyak pertanyaan-pertanyaan, begitu ya. Misal pertanyaan-pertanyaan besar, contohnya dari jemaat mengenai contohlah ketidakadilan yang ada di dalam dunia, Hmm. atau mungkin penindasan dosa yang terus-menerus terjadi, pelecehan contohnya kepada orang-orang Hmm. tertentu, begitu ya, orang-orang berkuasa melecehkan orang-orang Hmm. yang nggak berkuasa, begitu ya. Itu kan banyak ya di Indonesia ya, cerita-cerita kayak gitu. Iya, iya. Dan Persekusi. di mana-mana Hmm. banyak, bukan hanya di Hmm. Indonesia. Hmm. Nah, sepertinya hal-hal tersebut membuat kita bertanya-tanya kan, di mana Tuhan? Betul nggak? Sering Hmm. kita bertanya, di mana Tuhan? Kenapa nggak Tuhan itu seperti bertindak aja seperti dulu, seperti kepada Ya. Raja Belshazzar contohnya ya. Hmm. Hmm. Langsung dia pesta-pesta, pesta pora, nggak percaya sama Tuhan, terus kemudian langsung mati begitu kan. Ya, ya. Seringkali kita juga berharap seperti Berharap demikian gitu loh. seperti itu, betul. Maksudnya, Hmm. Hmm. iya, Allah udahlah, Allah bertindaklah. Kalau misalnya memang mau bertindak, langsung aja bertindak Hmm. begitu loh. Tetapi kok dia nggak bertindak begitu loh, maksudnya. Iya kan? Itu sebuah pertanyaan yang ada di benak kita. Kenapa ketika ada ketidakadilan, ada dosa, ada hal-hal yang kita nggak suka terjadi di dalam dunia, Allah kok tidak bertindak seperti dia bertindak seperti di dalam zaman Perjanjian Lama? Hmm. Tetapi satu hal yang harus kita ingat sekali lagi, kita hidup di dalam zaman antara. Ya, jadi Kristus akan datang dan dia akan menghakimi. Jadi jangan pikir kalau misalnya Allah itu tidak menghakimi, dia tidak akan menghakimi. Kalau dia tidak menghakimi sekarang, dia pasti tidak akan Lolos menghakimi. Jangan gitu pikir ya. seperti itu. Ya, ya. Iya, Hmm. Hmm. kita harus yakin dan percaya bahwa Allah suatu waktu akan datang kembali di dalam Yesus Kristus dan menghakimi dunia. Begitu loh. Ketika Allah menghakimi dunia, tidak ada lagi escape, tidak ada lagi bisa keluar. Dan pada waktu itu, Allah akan melakukan apa yang disebut sebagai penghakiman kepada semua orang. Itu yang akan terjadi. Oke, itu yang akan terjadi. Jadi, waktu sekarang ini, itu adalah seperti 2 Petrus 3 mengatakan ini adalah waktu di mana Allah menunjukkan kesabaran. Kesabaran kepada orang-orang yang masih belum bertobat,
yang masih perlu datang kepada Dia di dalam Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu, ini adalah kesempatan yang harus kita berikan juga kepada jemaat kita ketika kita berkhotbah dari kitab Daniel, bahwa inilah Dia, ini waktunya untuk datang kepada Allah, untuk bertobat. Karena apa? Karena Kristus Sang Hakim itu akan datang kembali. Dan kita hidup di dalam zaman antara. Kapan Dia akan datang? Kita nggak tahu. Mau malam ini bisa, besok bisa, tahun depan bisa, bulan depan bisa. Begitu loh. 100 tahun lagi juga bisa. Kita nggak tahu. Tetapi Dia akan datang. Dan Dia akan menghakimi dunia. Menurut saya disitulah kita bisa mengangkat tema-tema tersebut. Itu saya hanya angkat satu tema aja ya, mengenai penghakiman Allah contohnya, karena itu tema besar menurut saya yang ada di dalam kitab Daniel. Tetapi ada banyak tema-tema lain yang jauh lebih spesifik begitu, yang lain yang juga mengangkat Kristus gitu loh. Tapi itu salah satunya. Ya. Iya, jadi sebenarnya seru dan sangat relevan begitu ya kalau mengangkat satu tema besar ini aja tentang keadilan begitu. Di tengah-tengah tantangan kehidupan orang Kristen zaman ini jadi topik kitab yang sangat relevan sebenarnya. Berarti kan sayang sekali khotbah dari kitab Daniel kalau hanya menyentuh heroisme beberapa orang percaya itu begitu kan ya, 4 sih ya yang disorot begitu ya, Daniel dan 3 teman. Ya sayang sekali ya kalau poin utamanya seperti itu. Ya berarti memang kitab ini memberikan dasar pengharapan bahwa kita bukan sekedar punya Allah yang masih berkuasa, tetapi Dia juga Allah yang adil ya di tengah-tengah ketidakadilan khususnya yang dialami orang percaya di masa ini. Dia bukan Tuhan yang cuma panjang sabar begitu, tetapi mungkin bisa dibilang Allah mungkin ngomongnya bukan ya sudahlah, tetapi ngomongnya lihat nanti ya, kalau nggak bertobat habis loh, gitu-gitu. Jadi kurang lebih seperti itu. Iya. Ya ini memang memberikan penghiburan sih ya, penghiburan, kekuatan bahwa kita punya Allah yang bukan Allah yang diam saja, tetapi Dia yang akan bertindak, yang masih bertindak sama seperti dulu ya, sekalipun nggak sesuai ekspektasi kita begitu. Menarik. Ya Pak Kian, ini menarik sekali ya tentang kitab Daniel ini. Terima kasih untuk materi-materinya yang di-sharingkan pada kita sore hari ini di edisi Ngopas kita kali ini. Semoga di edisi-edisi berikutnya di gereja membahas kitab yang lain, lalu nanti jadi bahan Ngopas lagi gitu Pak ya. Boleh. Ya, ini baik sekali untuk menolong kita ya bisa melihat gambaran besar langsung satu kitab gitu, sehingga kita nggak missing the point atau terjebak hanya pada detail-detail tertentu dalam satu kitab itu, khususnya yang kita suka gitu ya, bagian-bagian yang kita suka gitu, itu nggak gampang. Oke, ya terima kasih Pak Kian untuk sharingnya sore hari ini. Bolehkah minta kesediaan Pak Kian untuk menutup pembahasan sore hari ini juga obrolan kita juga di dalam doa? Ya, saya senang sekali. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, karena Engkau memberikan kepada kami bukan hanya 1-2 kitab, bukan hanya 1-2 cerita di dalam satu kitab, tetapi keseluruhan Alkitab yang sudah lengkap dan yang sudah sempurna. Kami bersyukur dan terima kasih ya Tuhan untuk apa yang Tuhan berikan pada kami. Terima kasih untuk tanggung jawab untuk kami semua hamba-hamba Tuhan boleh mengajarkan kitab ini kepada jemaat kami. Tuhan tolong, biarlah kiranya kami boleh terus setia kepada firman-Mu, kami boleh terus setia kepada kebenaran Tuhan, dan kami juga ya Bapa boleh melihat kebenaran firman-Mu ini Tuhan secara apa yang seharusnya ya Tuhan. Dan Tuhan tolong kami, untuk kami bukan hanya mengangkat manusia, tetapi kami mengangkat Tuhan yang berkuasa di dalam cerita sejarah yang ada ya Bapak, yang dialami oleh para pahlawan-pahlawan iman yang sudah hidup pada zaman yang dahulu. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur ya Bapak, kalau kami boleh melihat kitab Daniel yang begitu kaya ini, biarlah kiranya Tuhan boleh terus perlengkapi kami, untuk kami boleh menjadi pewarta-pewarta firman yang setia kepada firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin.
Sekali lagi terima kasih Pak Kian, dan biarlah pembahasan kita pada hari ini boleh menjadi berkat buat setiap pemirsa Ngopas edisi kali ini, menolong kita bukan cuma tahu gambaran besar dari kitab Daniel, tetapi diingatkan kembali tentang relevansi kitab ini buat kita yang hidup di tengah-tengah zaman yang penuh tantangan dan mudah sekali membuat kita mempertanyakan kuasa Tuhan. Kiranya Amin. Tuhan memberkati setiap kita. Sampai jumpa di edisi Ngopas berikutnya. Tuhan memberkati.